Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Ma'ruf. Saya dari Prodi Pendidikan Syarah. Nah, kali ini saya akan membahas tentang manajemen pendidikan Islam. Dari pengertian, manajemen pendidikan Islam adalah suatu proses penataan pengelolaan lembaga pendidikan Islam yang melibatkan sumber daya manusia muslim dan non-muslim dalam menggerakkan untuk mencapai tujuan pendidikan Islam secara efektif dan efisien. Dalam pendidikan Islam, dikenal juga manajemen pendidikan umum. Manajemen pendidikan Islam memiliki kesamaan dengan manajemen pendidikan secara umum. Namun ada perbedaan beberapa karakter, diantaranya karakteristik yang membedakan teori manajemen dalam Islam dengan teori lain adalah fokus dan konsen teori Islam adalah skala variabel yang berpengaruh terhadap aktivitas manajemen dalam dan di luar organisasi perusahaan, memberikan indeksi moral dalam manajemen, yakni mengatur seharusnya berperilaku. Tidak ada manajemen dalam Islam kecuali nilai atau etika yang melingkupi sebagaimana tindakan membangun masyarakat muslim tanpa dasari akhlak. Kemudian fungsi manajemen ada 4, yaitu yang pertama adalah fungsi pendidikan, maksudnya perencanaan pendidikan, pengorganisasian pendidikan, penggerakan pendidikan, dan pengawasan pendidikan. Yang pertama adalah perencanaan pendidikan. Dalam manajemen Islam disebutkan bahwa semua tindakan Rasulullah selalu membuat perencanaan yang teliti. Proses manajemen pada dasarnya adalah perencanaan segala sesuatu secara sistematis, melahirkan keyakinan yang berdampak pada melakukan sesuatu sesuai dengan aturan serta manfaat. Ada hadis yang meriwayatkan yang baiknya indah. Paman seseorang adalah selalu meninggalkan perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Hadis riwayat Tirmizi. Perbuatan yang tidak ada manfaatnya sama saja perbuatan yang tidak pernah direncanakan. Jika itu tidak pernah direncanakan, maka termasuk dalam kategori manajemen pendidikan Islam yang baik. Perencanaan merupakan suatu proses berpikir. Di sini Nabi menyatakan bahwa berpikir adalah ibadat, jadi sebelum itu melakukan sesuatu wajiblah dipikirkan terlebih dahulu. Ini berarti bahwa semua pekerjaan harus diawali dengan perencanaan. Allah memberikan kepada kita akal dan ilmu guna melakukan suatu ikhtiar untuk menghindari kerugian, kegagalan. Ikhtiar ini adalah suatu perwujudan dari proses berpikir dan merupakan konkretasi dari suatu perencanaan. Kemudian yang kedua adalah pengorganisasian pendidikan Islam. Pengorganisasian adalah suatu mekanisme atau suatu struktur yang terstruktur untuk semua subjek, perangkat lunak dan perangkat keras, dan kesemuanya dapat bekerja secara efektif dan dapat dimanfaatkan menurut fungsi dan porsinya masing-masing. Ada ditulis di Al-Quran, yaitu dalam setiap orang mempunyai tingkatan menurut pekerjaan masing-masing. Surat Al-An'am 132. Dan bekerjalah kamu, nanti Allah akan memberi bukti pekerjaan kalian masing-masing. Surat At-Taubah ayat 1. Dalil-dalil tersebut yang dengan tegas dan jelas menunjukkan bahwa manusia dalam prakteknya berkarya menurut kecakapan masing-masing. Yang ketiga adalah penggunaan pendidikan Islam. Penggeraan atau aquating merupakan fungsi manajemen yang kompleks dan merupakan ruang lingkup yang cukup luas serta sangat berhubungan erat dengan manajemen daya manusia, yang pada akhirnya aquating merupakan pusat sekitar aktivitas manajemen. Pada suatu lembaga pendidikan Islam, kepemimpinan efektif hendaknya memberikan arah kepada
usaha dari semua personil dalam mencapai tujuan lembaga pendidikan Islam. Tanpa pemimpinan atau bimbingan, hubungan antara tujuan perseorangan dengan tujuan organisasi bisa kendur. Ini bisa membawa pada situasi terhadap orang-orang yang bekerja untuk mencapai tujuan pribadi mereka, sedang organisasi sendiri tidak efektif dalam mencapai tujuan-tujuannya. Yang keempat adalah pengawasan pendidikan Islam. Controlling atau pengawasan merupakan langkah penentu terhadap apa yang harus dilaksanakan sekaligus menilai dan memperbaiki sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana serta terwujudnya secara efektif dan efisien. Tujuan pengawasan pendidikan adalah pendidikan Islam ialah haruslah positif dan konstruktif, yaitu memperbaiki, mengurangi pemborosan waktu, uang, material, dan tenaga di lembaga pendidikan Islam. Di samping itu juga bertujuan untuk membantu menegakkan agar prosedur, program, standar, dan peraturan ditaati sehingga dapat dicapai efisiensi lembaga pendidikan Islam yang setinggi-tingginya. Prinsip manajemen dalam pendidikan Islam adalah ada 5, yaitu ikhlas, jujur, amanah, bertanggung dan bertanggung jawab. Prinsip-prinsip inilah yang membedakan manajemen pendidikan pada umumnya dengan manajemen pendidikan Islam. Prinsip yang pertama adalah ikhlas. Dalam manajemen Islam, mengelola sekolah pada hakikatnya adalah sebuah kepercayaan dan tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali dalam aplikasinya kita dihadapi beban tugas yang tidak sebanding dengan materi yang diperoleh. Jika kita berprinsip materialistis, tentu yang akan terjadi adalah tidak optimal pekerjaan yang dilakukan, sebab kita akan selalu membandingkan apa yang kita kerjakan dengan apa yang kita peroleh. Dalam hal ini, keikhlasan adalah sebuah prinsip yang akan mendorong kita dalam berbuat, meski apa yang kita peroleh tidak sebanding dengan materi duniawi yang didapatkan, sebab kita yakin bahwa apa yang kita lakukan semata-mata wujud ibadah mengharap keridhaan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan katakanlah, luruskanlah mukamu setiap sholat dan sembah Allah dengan mengikhlaskanmu ketaatanmu kepadanya sebagaimana Dia telah menciptakanmu kamu pada permulaan, demikian pula kamu akan kembali kepadanya. Quran Surat Al-A'raf ayat 29. Ayat tersebut mengajarkan kita senantiasa mengikhlas bentuk peribadatan kita semata-mata karena Allah, disertai keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan balasan yang setimpal atas ibadah kita. Konsekuensi logis itu, sebuah sekolah dipimpin oleh seorang manajer yang memiliki prinsip ikhlas karena Allah, maka niscaya sekolah itu akan perlakuan manajerial terbaik yang mampu dilakukan oleh manajer tersebut, dan hal ini tentu akan berdampak pada kualitas sekolah tersebut ke depannya. Yang kedua adalah jujur. Jujur adalah salah satu sifat yang dimiliki Rasulullah yang dibawa sejak sebelum masa kenabian adalah jujur. Jujur menjadi identitas umat Shallallahu Alaihi Wasallam, menjadikan dikenal dan dipercaya oleh seluruh masyarakat Arab pada waktu itu. Tentu hal ini menjadi sebuah uswah bagi kita sebagai umatnya, betapa kejujuran kemudian menjadi modal untuk memimpin umat. Jika kita berkaca pada realita manajerial saat ini, maka kejujuran itu sesuatu yang sangat mahal. Beberapa ayat Al-Quran berbicara tentang kejujuran berikut ini. Supaya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar-benar, itu karena kebenaran, dan menyiksa
orang munafik, Quran surat Al-Ahzab 24. Dan yang kedua adalah orang-orang membawa kebenaran Muhammad, dan yang membenarkan itu orang-orang yang bertakwa, Quran surat Al-Zumar. Dari ayat tersebut mengajarkan kita untuk dalam konteks persekolahan, kejujuran merupakan menjadi prinsip yang sangat penting dimiliki oleh pemimpin sekolah. Seorang pemimpin sekolah harusnya menetapkan banyak kebijakan sekolah, termasuk kebijakan dalam anggaran. Dalam konteks ini, peluang untuk merekayasa data dan melakukan kecurangan sangat terbuka lebar. Namun jika memiliki prinsip jujur, maka tentulah sebesar apapun peluang untuk melakukan perilaku kebohongan tidak akan dilakukan. Konsekuensinya adalah bagi sekolah yang dipimpin manajer itu jujur, tentu sekolah mendapatkan hak sesuai dengan peruntukan yang diberikan kepadanya. Program-program pemerintah saat ini berpihak kepada pengembang kualitas sekolah tentu akan tepat sasaran, dan peningkatan kualitas pendidikan yang diharapkan akan menjadi sebuah keniscayaan dan tidak akan banyak mengalami kebocoran dana atau penyalahan gunaan wewenang. Yang ketiga adalah amanah. Dalam ajaran Islam, jabatan merupakan sebuah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban ini tidak hanya di dunia, namun juga di akhirat kelak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanah artinya kepercayaan, maka seorang yang diberi amanah adalah orang yang mendapatkan kepercayaan untuk memegang suatu tugas tertentu. Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar dan lagi Maha melihat. Quran surat ayat 58. Berdasarkan ayat tersebut, amanah itu hendaknya diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Namun orang-orang yang memenuhi kriteria sesuai dengan karakteristik pekerjaan atau yang diemban tersebut, selanjutnya orang yang diberi amanah harus mewujudkan yang diembannya tersebut dan tidak melakukan penyelewengan atau penyalahgunaan. Dalam konteks persekolahan, jabatan pemimpinan sekolah adalah sebuah amanah. Seorang pemimpin sekolah atau guru harus memiliki prinsip jujur bahwa pekerjaan atau tugasnya itu adalah sebuah amanah, maka dia tentu berusaha melaksanakan kepercayaan tersebut sesuai dengan tugas kewenangan yang diberikan kepadanya. Penyelewengan atau penyalahgunaan terhadap tugas dan wewenang diembannya kepada mengindikasikan bahwa orang tersebut adalah orang yang tidak amanah. Dengan demikian, sekolah yang dihuni oleh orang-orang yang amanah yang dengan sendirinya akan mendapatkan sebuah kultur kehidupan di mana orang berpegang dan bekerja sesuai dengan tugas kewenangan, dan hal ini tentu berdampak signifikan terhadap kualitas sekolah tersebut. Skala jenis program yang dibuat sekolah tentu akan relatif lebih mudah untuk diwujudkan. Yang keempat adalah adil. Salah satu prinsip dasar yang penting dalam manajemen pendidikan Islam adalah adil. Menurut Adu Binatan 2004, keadilan adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan persamaan atau bersikap tengah-tengah atas dua perkara. Keadilan ini terjadi berdasarkan keputusan akal yang dikonsultasikan dengan agama. Adil sering diartikan sebagai sikap moderat objektif terhadap orang lain dalam memberikan hukuman. Sering diartikan pula dengan persamaan dan keseimbangan dalam memberikan hak orang lain tanpa ada
dilebihkan dan dikurangi. Berlaku adil sangat dianjurkan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan menjadi salah satu indikator ketakwaan seseorang. Firman Allah dalam Quran surat Al-Rahman 5579 yang artinya, dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca keadilan supaya kamu jangan melampaui batas neraca, dan tegaklah kamu itu dengan bimbingan yang adil, dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. Dari ayat tersebut mengajarkan kita untuk dalam konteks sekolah atau manajemen sekolah, keadilan seringkali menjadi hal yang sangat sensitif dan sangat rentan menimbulkan konflik. Manakala keadilan itu tidak terwujud, pemberian gaji, tunjangan, sampai pemberian tugas wewenang dan tanggung jawab adalah diantaranya bagian manajemen persekolahan yang memiliki peluang melahirkan ketidakadilan. Oleh karena itu, dalam manajemen pendidikan Islam, keadilan harus menjadi prinsip dasar yang dimiliki oleh seorang pimpinan di dalam sebuah sekolah yang memiliki pimpinan yang adil di dalamnya akan memiliki kultur sekolah yang kondusif bagi pengembangan kualitas di dalamnya. Yang kelima adalah tanggung jawab. Dalam prinsip manajemen pendidikan Islam, tanggung jawab yang dikembangkan merupakan salah satu prinsip yang penting membangun manajemen yang positif. Lepas tangan terhadap orang, tanggung jawab melahirkan hasil ketidakpastian program yang ingin dicapai. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebaikan dan disahkannya, dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Quran surat Al-Baqarah surat 286. Dari ayat tersebut mengajarkan kita untuk dalam konteks pimpinan yang bertanggung jawab adalah ujung tombak keberhasilan program sekolah. Dalam program pendidikan, di dalamnya betapa tidak keseluruhannya tugas wewenang tanggung jawab untuk mencapai program dan cita-cita yang ideal terletak pada pimpinan yang sebagai motor penggerak. Oleh karena itu, prinsip bertanggung jawab terhadap tugas dan amanah diembankan haruslah menjadi salah satu prinsip dasar yang dipegang setiap manajer. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.